Pernah kebayang nggak? Ada sebuah kota di pesisir utara Jawa yang jadi saksi lahirnya dua jenis kekuatan yang wah beda banget. Satu, kekuatan dari armada perang yang bikin lautan bergetar. Satu lagi, kekuatan dari ujung pena yang bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Keduanya lahir dari rahim yang sama, Jepara. Yuk kita bedah ceritanya. Sekarang, coba dipikirin. Apa coba kesamaan antara seorang ratu perang dari abad ke-16 yang memimpin armada laut dengan seorang pelopor emansipasi di abad ke-19 yang senjatanya cuma tulisan? Yang satu bertarung di laut, yang lain berjuang di atas kertas. Kelihatannya nggak nyambung kan? Tapi ternyata ada satu benang merah yang kuat banget. Dan benang merah itu, ya jawabannya adalah satu kota ini, Jepara. Kota inilah yang jadi panggung bagi dua perempuan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, meskipun mereka dipisahkan oleh ratusan tahun. Mari kita lihat gimana kota ini membentuk warisan mereka. Oke, kita mulai perjalanan kita mundur ke abad ke-16. Di masa ini, Jepara itu bukan sekedar kota pelabuhan biasa loh. Jepara adalah sebuah powerhouse maritim yang disegani di seluruh Nusantara. Dan di pusat kekuatannya, ada seorang pemimpin perempuan yang legendaris. Namanya Ratu Kalinyamat. Coba deh perhatikan gelarnya, Pembela Nusantara. Ini bukan gelar kehormatan biasa ya. Gelar ini adalah bukti nyata dari keberaniannya melawan salah satu kekuatan kolonial terbesar saat itu, yaitu Portugis. Benar-benar pembela kepulauan. Nah, di bawah komandonya, Jepara itu bertransformasi. Dari yang tadinya pelabuhan dagang, jadi pusat kekuatan militer laut. Bayangin aja, sebuah kerajaan di Jawa bisa membangun armada yang saking kuatnya sampai bikin bangsa penjelajah dari Eropa mikir dua kali sebelum macam-macam. Dan ini bukan ancaman kosong. Ratu Kalinyamat membuktikannya. Dia mengirim armada perangnya 2 kali untuk menggempur Malaka, yang waktu itu jadi markas paling strategisnya Portugis. Ekspedisi kedua di tahun 1574 itulah yang benar-benar mengukuhkan reputasi Jepara sebagai kekuatan maritim yang nggak bisa dianggap enteng di Asia Tenggara. Oke, sekarang kita lompat beberapa abad ke depan, fast forward, medan perangnya udah berubah, senjatanya juga udah beda. Dari lautan yang bergemuruh, kita pindah ke sebuah ruangan yang sunyi, di mana sebuah perjuangan baru dimulai. Nah, ini dia poin kuncinya. Kekuatan itu ternyata nggak selalu datang dari ujung pedang. Di kota yang sama, Jepara, lahir seorang pahlawan yang senjatanya jauh lebih sunyi, tapi percayalah, dampaknya nggak kalah dahsyat. Senjatanya adalah ide, gagasan, dan kata-kata. Dan pahlawan itu kita semua kenal, Raden Ajeng Kartini. Dari Jepara, dia memulai sebuah revolusi, tapi revolusi senyap. Dia nggak membangun kapal perang, tapi dia mendirikan sekolah untuk perempuan. Dia nggak mengirim tentara, tapi dia mengirim surat-surat yang gagasannya kelak akan mengguncang tradisi dan mengubah cara pandang satu bangsa. Semangat perjuangannya itu terangkum sempurna dalam kalimat ikonik ini. Habis gelap, terbitlah terang. Ini bukan sekedar judul buku kumpulan suratnya loh, ini adalah sebuah manifesto, sebuah keyakinan bahwa pencerahan lewat pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kegelapan tradisi yang membelenggu. Jadi, kita sekarang punya dua warisan besar dari Jepara, kekuatan maritim dan kekuatan pemikiran. Tapi gimana caranya dua hal ini nyambung? Gimana mereka membentuk identitas Jepara yang kita kenal sekarang? Jawabannya ada pada transformasi kota ini sendiri. Disinilah transformasi Jepara kelihatan jelas banget. Kekuatan kota ini bergeser dari yang tadinya dominasi militer di lautan menjadi keunggulan dalam seni dan keahlian tangan. Jalur-jalur perdagangan yang dulu dilewati kapal perang Ratu Kalinyamat, ratusan tahun kemudian jadi rute pengiriman mahakarya ukiran Jepara ke seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, apalagi di zaman kolonial, permintaan dari Eropa akan mebel yang berkualitas tinggi membuka panggung baru buat Jepara. Keahlian mengukir kayu, yang mungkin akarnya dari tradisi pembuatan kapal yang presisi, diwariskan turun-temurun dan akhirnya mendunia. Jepara pun jadi sinonim dari seni ukir. Dan kalau kita lihat Jepara hari ini, jejak kedua pahlawan itu masih terasa banget loh. Industri mebel ukirnya terus jadi pemain global. Terus tempat-tempat wisatanya juga seakan bercerita. Ada Pantai Kartini dan Museum Kartini untuk menghormati sang pelopor. Dan ada juga benteng Portugis, saksi bisu era pertarungan maritim Ratu Kalinyamat. Semuanya nyambung di satu kota. Jadi kita udah lihat gimana satu kota bisa melahirkan dua bentuk kekuatan yang luar biasa berbeda.
kekuatan pedang sang ratu laut dan kekuatan pena sang pelopor emansipasi. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Kalau Jepara di masa lalu bisa melahirkan warisan sebesar ini, kira-kira warisan besar apa lagi ya yang akan lahir dari kota ini di masa depan? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.